Tahun 2020, saat COVID terjadi, lockdown di rumah, David Anthony Burke, yang sekarang kita kenal dengan nama yang tulisannya Devor VD, cuman remaja 15 tahun biasa yang kerjaannya streaming game, main Fortnite. Terus diupload jadi video YouTube. Karena nggak ada kerjaan, namanya juga anak remaja 15 tahun, cuman di rumah doang, David berharap kalau dia rajin ngonten, dia bisa jadi streamer gaming atau YouTuber gaming yang terkenal. Tapi sering banget nih, tiap kali dia upload video, kena copyright. Gara-gara dia pakai musik yang berlisensi. Di YouTube, kalau video kita udah kena copyright, penghasilan apapun dari video itu bakal dikasih ke pihak yang ngeklaim copyright. Yang berarti para penyanyi bakal dapet penghasilan apapun dari video dia. Jadi David kesel, usahanya sia-sia. Tiap mau masukin musik, dia takut kena copyright lagi nggak ya? Suatu hari dia cerita ke ibunya. Ibunya ngasih saran, ya udahlah, daripada kamu ngambek, bikin musik sendiri aja. Awalnya David gak nanggepin saran ini secara serius. Ya masa dia tiba-tiba bikin musik cuman gara-gara gak mau kena copyright, ya kan? Tapi setelah dia pikir-pikir, bener juga ya. Kalau misal aku bikin musik sendiri, semua teman-teman komunitas aku di Fortnite bisa pakai juga, gak perlu takut video mereka kena copyright. Jadi si David bikin musiknya sendiri. Dia cari tempat terbaik di rumah yang kedap suara. Tebak di mana? Bukan di kamar mandi. Di dalam lemari adik perempuannya. Soalnya kedap suara. Dan meskipun dia sampai keringetan di dalam lemari itu karena nggak ada AC, begitu musiknya jadi, David ngabarin ke semua teman-teman komunitasnya di Fortnite. Tenang, kalian upload video pakai musik aku aja. Pasti aman, nggak bakal aku claim copyright. Selain sibuk main game, sebenarnya David juga kerja part-time di Starbucks. Nah, dulu waktu David baru masuk kerja, dia pernah diajarin manajernya sebuah kode, kayak semacam voucher kode apa gitulah, yang ngasih diskon tiap kali dia beli minum. Kata David sih, dia dibilangin gini sama manajernya. Kalau kamu mau beli minum, kurang $1 atau $2, tenang aja, pakai kode ini. Nah, gak jelas ya, kode yang dia maksud ini apakah kode voucher atau gimana. Tapi intinya, David kadang-kadang pakai. Dan pas ada anak baru yang kerja di situ, diajarin juga sama David. Nih, ada kode. Kalau kamu mau beli minum kurang sedikit-dikit, bisa pakai kode ini. Dan suatu hari, si David ketahuan oleh manajernya. Karena ngajarin anak baru tadi. David dituduh melakukan penggelapan. Yang berujung dipecat. David sendiri bilang dia nggak ngerti. Kenapa dia malah disalahin, padahal manajernya yang ngajarin. David juga cuma pernah pakai berapa kali. Kira-kira total dia hemat tuh kayak cuma $14. Tapi di media diberitain sekarang tuh kayak seolah-olah dia menggelapkan uang banyak. Jadi soal penggelapan ini pun kayaknya lebih ke salah paham ya. Ya udah kan, karena dia dipecat, nggak punya kerjaan part-time lagi, David makin seriusin untuk ngonten dan bikin musik. Di komunitas Fortnite, mulai banyak nih yang pakai lagu-lagu dia. Terus David aktif di TikTok. Dia bikin musik-musik yang cempreng suaranya. Tahu kan kalian yang cepet terus cempreng. Terus dia bikin meme lucu-lucuan juga. Dibanding dengan video dia main game, musik-musiknya di TikTok justru jauh lebih booming. Salah satu lagu pertama yang dia bikin berjudul Here With Me dan Romantic Homicide. Aku aja baru sadar kalau lagu Here With Me itu karya si David. Soalnya aku sering denger tapi aku nggak pernah tahu siapa penyanyinya. Ini lagu originalnya dibuat dari dalam lemari. Kualitas versi originalnya seadanya banget. Dan lagunya tuh trending di TikTok. Ujungnya, David nerima telepon dari beberapa label musik untuk bener-bener direkrut jadi penyanyi. David kaget. Dia langsung cerita ke ibu dan ayahnya yang waktu itu lagi di dapur. Saking kagetnya, orang tuanya juga kayak nggak percaya. Jangan-jangan penipuan itu. Sampai bener-bener mereka dikirimin tiket pesawat ke LA, ke Hollywood untuk ketemu langsung. Cerita gimana David bisa sukses jadi penyanyi emang gila banget. Sekarang nih di Spotify, dia jadi salah satu penyanyi dengan 39 juta pendengar setiap bulannya. Gak semua penyanyi loh bisa mencapai angka fantastis ini. Apalagi dia masih baru dan sangat-sangat muda, umurnya sekarang 20 tahun. Secara resmi, David menjadi artis di bawah label Universal Music Group. Dia mulai tampil di panggung sebagai pembuka acara konser-konser penyanyi terkenal. Sebagai ajang promosi lah ya. Dan orang-orang kagum. David bener-bener humble.
Dia cerita setelah tanda tangan resmi nih jadi penyanyi profesional, dia sempat nge-hire vocal coach, kayak penyanyi-penyanyi profesional lain. Tapi habis itu dia sadar, aku kan terkenalnya cuma modal YouTube. Kayaknya aku tetap belajar dari YouTube aja deh, gak usah sok-sok pakai coach. Jadi dia lanjut belajar dari YouTube. Dia juga sering ngasih pertunjukan gratis kalau dia gak sengaja lewat di tengah jalan, bukan di tengah jalan, di pinggir jalan, ketemu sama buskers yang nyanyiin lagunya, atau muncul di akun orang lain sebagai orang-orang yang tiba-tiba ikut nyanyi, gitulah. Kalian pasti sering kan lihat. Intinya David tuh kayak simbol anak Gen Z yang santai tapi kerja keras. Membumi juga. Dia masih main game, bikin lagu, meme di TikTok, tapi tetap aktif dan akrab dengan komunitas gamenya dari dulu. David juga terkenal religius, pokoknya dia disukai banget, apalagi oleh para penggemarnya. Nah, karena udah jadi penyanyi yang sibuk, David pindah ke rumah di Hollywood yang diurusin oleh manajernya. David ngelanjutin pendidikannya homeschooling. Satu-satunya cara dia tetap bisa sosialisasi sama orang lain di luar itu lewat Discord. Aku nggak terlalu familiar dengan Discord. Kalau kalian juga nggak familiar, Discord tuh kayak forum chat besar yang di dalamnya ada topik-topik lagi yang beda-beda. Dan biasanya dikelola oleh sekelompok orang. Biasanya sih dipakai oleh anak-anak gaming ya, untuk nonton bareng atau main bareng. Dan menurut orang sekitar, kepribadian David semenjak dia homeschooling tuh emang agak berbeda. Menurut David, dia tuh agak ngerasa kesepian, kaget. Yang dulunya banyak temen, sekolah tuh rame, sekarang sendirian. Apalagi waktu teman-temannya yang dulu dihubungin, itu kayak udah punya kehidupan sendiri. Gak terlalu dekat kayak dulu lagi. Jadi David bener-bener ngandelin Discord buat sosialisasi. Pada tanggal 8 September 2025 lalu, polisi ditelepon oleh salah satu warga di kota Lake Elsinore, California yang bingung dan kesel. Di dekat rumahnya ada mobil Tesla yang udah selama 72 jam nggak gerak-gerak terparkir di situ. Entah punya siapa. Mobil ini lalu diderek dan diparkirkan ke tanah luas tempat mobil-mobil lain ditilang dan diderek juga. Selama 2 hari nggak ada yang ngelapor nyari mobil ini. Dan dari mobil tercium bau busuk yang menyengat. Ternyata waktu dicek, mobil ini tuh udah kena tilang dari 11 hari sebelumnya. Tapi nggak ada yang ngelapor, dan menurut orang-orang sekitar, emang udah lebih dari seminggu kelihatan di posisi yang berbeda-beda di sekitar tempat tinggal mereka. Mobil ini tuh masih pindah-pindah tapi nggak tahu siapa pemiliknya. Sampai berujung di rumah warga yang tadi nelpon karena mobil itu benar-benar udah nggak gerak sama sekali selama 72 jam. Ini salah satu hukum di California, kalau nggak salah lebih dari 72 jam tuh udah boleh diderek. Jadilah mobil ini diperiksa oleh polisi. Dari bagasi mobil ditemukan jenazah manusia yang sudah dalam keadaan membusuk. Warna kulit, mata, dan wajah gak bisa dilihat secara langsung. Jadi jenazah ini selama beberapa hari tidak memiliki identitas. Dari hasil autopsi dikatakan bahwa jenazah ini antara jenazah anak-anak atau orang yang sangat kurus. Beberapa media menyatakan jenazah ini dalam keadaan terpotong, cuman ada kepala dan torso. Ada juga yang bilang dalam keadaan terpotong-potong kecil. Informasi jelasnya nggak diungkap oleh polisi ke publik. Jadi kita nggak tahu sampai seenggak-enggaknya detik aku rekaman video ini. Lalu diketahuilah bahwa mobil ini milik David. Otomatis polisi ngira ini jenazah David yang mereka temuin. Tapi ternyata Davidnya lagi tur keliling konser di negara-negara lain dalam keadaan hidup dan sehat. Makanya begitu berita ini tersebar, orang-orang bingung. Jenazah siapa yang ditemuin di dalam mobil David? David nggak pernah ngelaporin mobilnya hilang. Dan waktu ditemukan jenazah dalam mobilnya, David masih lanjut tur konser dari satu tempat ke tempat lain. Jadi nggak ada orang yang ngerasa curiga. Penggemarnya pun nggak curiga. Mungkin karena emang branding dia dari dulu tuh santai, David gak ngomong apa-apa, konsernya juga masih lanjut. Orang-orang yakin David gak ada hubungannya dengan jenazah yang ditemukan di dalam mobil. Banyak info yang beredar, mobil David tuh emang sering dipakai oleh banyak orang. Di circle dia tuh suka minjem mobil gitu-gitulah. David mungkin punya banyak mobil, jadi dia gak sadar satu mobilnya di Los Angeles itu hilang.
toh dia juga lagi nggak ada di situ. Intinya nggak ada yang berubah dari kehidupan David setelah jenazah ini ditemuin. Kecuali semenjak berita penemuan jenazah, di konsernya nggak ada peti mati lagi. Supaya nggak bingung, aku jelasin lebih detail tentang kepercayaan, konsep, tema lagu, dan karya-karya David. Kalian pernah dengar tentang Rod String Theory gak? Bahwa kita tuh sejak lahir udah terhubung ke orang-orang di sekitar kita kayak semacam ada benang merah yang gak kelihatan. Apapun yang kita lakuin, kemanapun kita pergi, kalau kita udah terikat benang merah dengan orang itu, pasti ujung-ujungnya ketemu juga. Entah itu untuk jadi temen, jadi guru, jadi jodoh, atau cuman sekedar teman sekali lewat yang ngasih kita pelajaran berharga tentang hidup. David sangat percaya dengan teori ini. David juga punya alter ego. Jujur ya, meskipun aku anak Gen Z, aku tuh nggak tahu banyak juga tentang hal-hal yang ada di internet. Contohnya tentang alter ego. Ini tuh kayak kepribadian yang kita buat sendiri untuk diri kita di internet. Misalnya nih, aku Amira, bikin alter ego di internet, kalau nama aku tuh Luthira Moonveil. Ini aku pakai ChatGPT ya ngarangnya. Aku berasal dari bangsa elf di dunia Middle Earth, punya kekuatan menenun cahaya sebagai perlindungan. Karakter aku tuh punya suara yang bisa meredamkan amarah. Dan aku punya misi, tujuan hidup aku tuh mengungkap rahasia kelam keluarga aku. Jadi di internet, aku bakal jadi Luthira yang background hidupnya tuh kayak gini. Nanti ada orang-orang lain, alter ego juga, yang jadi teman aku. Mungkin mereka dari bangsa elf juga atau dari bangsa lain. Jadi kayak di internet, kita tuh ngehalu bareng-bareng. Menghayal tingkat tinggi. Atau yang paling simple itu misalnya aku pura-pura jadi Jennie Blackpink di internet. Biasanya di Twitter nih kalau alter ego. Nanti ada orang lain yang jadi Rose, jadi Lisa, Jisoo. Jadi kita tuh berinteraksi sebagai karakter-karakter ini. Aku salut sih sama orang-orang yang hebat banget bisa akrab kayak punya dunia sendiri dalam alter ego mereka. Nah, si David punya alter ego bernama Itami. David kan wibu, dia emang suka Jepangan. Itami sendiri dalam bahasa Jepang berarti rasa sakit. Menurut David, Itami tuh alter ego dia yang merupakan sisi jahat dari dirinya sendiri. Jadi di dalam dirinya tuh ada dua dunia. Dunia David yang baik dan dunia Itami yang jahat. Bukan jahat sih, lebih ke gelap kali ya. Ya. Aku nggak tahu ya secara psikologi sebenarnya alter ego tuh bahaya atau enggak. Tapi menurut aku sesuatu yang berlebihan tuh nggak baik ya. Apalagi yang namanya halusinasi kalau nggak di stop takutnya gila sendiri. Nah, si Itami ini digambarkan David sebagai dirinya dengan mata tertutup. Jadi kalau David itu manusia biasa, kalau Itami dirinya sendiri tapi matanya ditutup. Kalau kalian lihat video klip musik-musiknya, yang muncul di video klip tuh seringkali Itami. Kalau lagunya dark. Contoh di lagu Romantic Homicide, yang berarti pembunuhan romantis, Itami ngehabisin wanita di dalam video klip ini. Dan lirik lagunya, In the back of my mind, you die. Dan si Itami ini semacam banyak banget kayak pisau, lumuran bercak darah. Nanti kita bahas lebih rinci ya. Dan kira-kira inilah tema musik David, konsepnya kematian. Makanya dulu kalau dia konser tuh sering ada peti mati. Dia juga kalau lagi konser tour, itu pakai mobil besar yang biasa untuk ngangkut jenazah. Sebagai kendaraan tour dia. Jadi kayak konsep branding dan gimmicknya dia, yang dulu orang-orang anggap keren. Tapi sekarang justru bikin orang curiga. Apakah David selama ini bikin karya yang mengakui kejahatannya? Karena sekarang jenazah ditemukan di dalam mobilnya. Contoh, di tanggal 9 Maret 2023, 2,5 tahun sebelum jenazah ditemukan di dalam mobil, seorang TikToker, entah sengaja atau nggak sengaja, kayak pura-pura ketemu dia lagi belanja. David pakai kemeja putih penuh dengan bercak darah. Si TikToker nanya, "Halo, kerjaan kamu apa?" Tahu kan yang interview orang-orang pakai mic itu? David jawab, "Oh, ini seragam kerja aku. Ini aku lagi mau beli deterjen baju, mau bersihin bercak darah." Aku nggak liatin semua video klip musik dia ya. Tapi yang aku lihat, hampir semuanya tuh berdarah-darah. Nggak semua, tapi banyak penuh dengan apa ya, kayak kematian dan diperankan oleh Itami. Dari pengalaman aku bawain cerita true crime di ruang gelap, banyak banget penjahat yang terobsesi dengan kematian. Jadi aku merasa David nih red flag juga, soalnya di kehidupan nyata aku nggak tahu ya. Aku belum
pernah sih ketemu sama orang yang obsesi dengan kematian? Kayak aku tahu satu-satunya hal di dunia ini yang pasti cuman kematian. Tapi ya enggak obsesi gila-gila ngomongin mati terus. Kayak ngomongin mati pun, ngerti kan? Bukan yang kita kayak, kan paham lah maksud aku apa? Salah satu video klipnya yang berjudul One More Dance, yang rilis 8 bulan sebelum jenazah ditemukan, Itami pakai baju berlumuran darah, masuk ke dalam bagasi mobil, yang sekarang bikin orang-orang bertanya-tanya, apakah ini adalah clue? Dan ibunya sendiri, waktu dengar salah satu lagunya, sempat ngelarang David buat upload itu ke internet. Terlalu serem. Ibunya juga bingung, kamu nulis lagu-lagu begini inspirasinya dari mana? Sekolah juga sendirian, homeschool di rumah. Udah, jangan nerbitin lagu-lagu aneh. Emang kamu punya pengalaman apa banget sih? Umur juga masih kecil. Dan karena dilarang ibunya, David diem-diem ngerilis lagu-lagu tadi. Ya kalau udah rilis, ibunya bisa ngomong apa? Terkenal lagi. Meskipun netizen waktu itu belum banyak yang curiga, beberapa brand mulai narik semua yang berhubungan dengan muka David dari iklan-iklan mereka. Ini setelah berita tentang jenazah di mobil David viral ya. Dan pendukung David kesel. Kenapa David kayak dibuat bersalah? Padahal polisi juga nggak ada ngomong apa-apa. Orang David aja masih tour. David aja udah lama nggak di LA. Dia kan keliling. Udah pasti bukan David pelakunya. Kalau dia pelakunya udah pasti disetop oleh polisi, ya kan? Pasti ini ulah orang-orang rasis yang nggak suka David kulit hitam tiba-tiba terkenal. Nyanyinya bagus. Mulailah muncul rumor bahwa pelaku yang menghabisi jenazah yang ada di dalam mobil David sebenarnya pembunuh berantai. Soalnya, beberapa bulan sebelumnya, polisi juga menemukan jenazah di dalam bagasi mobil Honda yang ditemukan terparkir di lapangan mobil tilang. Mobil hasil tilang. Jadi muncul teori bahwa kayaknya ada pembunuh berantai yang nyembunyiin jenazahnya secara random di mobil-mobil yang terparkir di lahan bekas derek mobil atau tilangan. Tapi, pada tanggal 17 September 2025, jenazah di dalam mobil akhirnya teridentifikasi sebagai anak remaja berusia 15 tahun yang bernama Celeste Rivas Hernandez. Dan penemuan ini mengubah semuanya. Celeste merupakan anak hilang yang sudah dilaporkan ke polisi sejak tahun 2024. Dan saat itu, ada 3 dugaan. 1. Orang terdekat David minjem mobil dan melakukan pembunuhan ini. 2. David punya terlalu banyak mobil, dia nggak sadar mobilnya ada yang hilang. Dan ada orang asing tak dikenal yang jadiin mobilnya sebagai tempat penyembunyian jenazah. Atau 3. David pelakunya. Harusnya kasus ini dari awal juga disebut sebagai kasus pembunuhan gak sih? Tapi polisi dan berita menulis investigasi kematian. Jadi orang-orang juga bingung. Sebenarnya kondisi jenazah tuh kayak gimana? Karena kita pun sampai detik ini nggak terlalu tahu banyak. Dan mulai banyak orang yang curiga. Jangan-jangan David kenal dengan Celeste. Karena kasus ini masih baru banget dan informasinya sangat terbatas, semua yang aku omongin di video ini masih dugaan dan kebanyakan hasil investigasi netizen di internet. Bukan pernyataan resmi ya. Kita bahkan nggak tahu, nanti aku bakal ngasih lihat foto-foto, video yang entah itu AI, editan, atau bener-beneran nyata. Di era informasi dan teknologi yang maju banget ini emang susah kita kadang bedain mana yang bener, mana yang salah, hoax, palsu. Tapi nanti aku kasih tahu lah ya, kira-kira itu tuh asli atau enggak. Hubungan antara David dan Celeste. Sampai detik ini kita nggak tahu apakah David mengenal Celeste, tapi ada beberapa petunjuk yang mengoneksikan David dengan Celeste. Pertama, Celeste diinfokan punya tato di bagian telunjuk yang tulisannya shh, sama kayak David. Tapi, tato ini tuh udah ngetren lama, dipopulerkan oleh Rihanna. Jadi kita nggak tahu apakah tato ini matching sebagai pasangan atau nggak sengaja aja sama. Kedua, di dalam grup Discord David, ada anggota yang bernama Celeste. Dan pada tahun 2022, David pernah ngechat di grup itu, "Celeste in here?" Dan dijawab oleh akun bernama Celeste, "Hi David Bark." 3, pada tahun 2024, sebelum Celeste hilang, ada yang tulis di grup Discord, David punya pacar, namanya Celeste. Keempat, pada Agustus 2024, David ada chat di grup kalau dia mengalami krisis lagu. Dan ada yang jawab, rilis aja tuh lagu yang dengan gadis yang hilang, Celeste Rivas Hernandez.
Banyak yang bilang ini tuh editan, tapi ada rekaman layarnya guys. Jadi kalaupun diedit kayaknya orangnya pro banget. Dan setelah viral, chat di Discord ini banyak yang dihapus. Satu-satunya yang bisa ngapus chat di grup Discord itu katanya si moderator. David itu satu-satunya moderator di grup itu. Jadi ada kemungkinan David yang ngapus. Yang bikin orang-orang aneh. Kalau kamu hapus, berarti kamu emang takut. Setelah viral pun, akun bernama Celeste ini dihapus. Jadi akun tanpa nama, tapi chat-chatnya masih ada. Nanti aku bahas lebih lanjut soal ini ya. Kelima, masih di grup Discord, ada yang ngucapin happy birthday ke akun yang sudah dihapus. Dan akun yang udah dihapus ini, kemungkinan besar katanya akun Celeste. Dan dari akun ini sendiri, dia pernah posting foto cincin di jari, ada tato di sampingnya, tulisan nama David, warna merah. 7, pernah ada fans yang ngefoto David lagi di dekat rumah Celeste. Bukan tepat di depan rumahnya ya, kayak 6 menit jalan kaki nyampe ke rumah Celeste, gitulah. Tapi kita nggak tahu kapan foto ini diambil. Sudah lama kah? Atau baru-baru ini? Yang menandakan David emang pernah ke sekitar rumah Celeste. Kedelapan, ibunya Celeste mengaku anaknya emang punya pacar bernama David. Dan kesembilan, ada video guru di depan kelas cerita tentang muridnya yang bernama Celeste. When I taught her, she met this dude on social media. He was a rapper in LA. He came and got her. She ran away from home. She was gone for like a month. The cops found her in Hollywood, brought her back to our school. She came back to our school, kind of told people this story. She disappeared again in May of that year, May of 2024. That's when her friends told me what happened, that it was this rapper, and then I found out yesterday that she's now dead in that rapper's car, cut into pieces. You want to know how they met? I feel like I just said it. Social media. Cerita guru ini benar-benar menggambarkan muridnya Celeste pacaran dengan penyanyi rap di Hollywood sebelum berujung terpotong-potong di dalam bagasi mobil si penyanyi rap. Gurunya juga bilang, mau tahu dari mana mereka ketemu? Media sosial. Seolah-olah mengingatkan murid-muridnya untuk hati-hati kenal sama orang di medsos. Kepada beberapa media, gurunya Celeste bilang dia nggak pernah tahu kehidupan Celeste di rumah tuh gimana. Tapi emang Celeste sering nggak masuk sekolah. Pengakuan tetangga juga bilang, Celeste emang beberapa kali kabur dari rumah, pernah sekali pulang sendirian, sekali pernah diantar oleh polisi. Berhubung keluarga Celeste nggak banyak ngomong, jadi kita juga nggak tahu informasi dari keluarga yang sebenarnya tuh gimana. Ada satu orang yang ngaku-ngaku sebagai kakak atau adik laki-lakinya Celeste di Instagram, tapi kita nggak tahu ya, ini beneran saudaranya atau bukan. Jadi poin ke-10, saudaranya Celeste di Instagram emang di-follow oleh Instagram David, akun resmi David. Dia ngaku kayaknya David follow dia untuk mengawasi Celeste. Keluarga Celeste tahu tentang David. David pernah ngejemput Celeste untuk nonton di bioskop, tapi semenjak itu Celeste gak pernah pulang ke rumah. Jemputnya juga pakai mobil Tesla. Keluarga Celeste udah ngelapor ke polisi, tapi tidak digubris karena katanya kurang bukti. Ini juga yang bikin netizen marah, karena kayaknya gara-gara Celeste orang Latin, polisi tuh gak nganggep ini serius. Coba aja ini kalau orang kulit putih pasti udah heboh dari dulu. Rasis, intinya gitulah. Berhubung keluarga Celeste juga punya masalah finansial, jadi mereka cuma bisa minta tolong ke orang-orang baik di internet untuk bantuin pantau kasus Celeste. Penguburan jenazah Celeste pun pakai dana dari GoFundMe, semacam website donasi. Nah, orang-orang staff yang ngurusin Discord baru David tuh emang suka banget nge-invite anak-anak di bawah umur masuk ke dalam grup. Tapi dulu tuh mereka nggak kepikiran sejauh itu. 11, poin terakhir, setelah jenazah teridentifikasi sebagai Celeste yang hilang, barulah David menghentikan semua konsernya karena investigasi polisi. Rumahnya diperiksa polisi, rumah dia yang ada di LA ya, yang dia sewa. Dan kabarnya tes luminol dilakukan di semua penjuru rumah untuk mencari bukti darah. Dan polisi juga nyari jejak darah sampai ke dalam pipa-pipa saluran pembuangan. Tapi ini baru kabar burung dari media. Polisi nggak secara resmi ngomong kayak gini. Tapi kalau emang benar, berarti ada kemungkinan jenazah dalam keadaan terpotong-potong. Dan mungkin polisi curiga pemotongan jenazah dilakukan di dalam rumah.
Jadilah semua tentang David yang bisa ditemuin di internet dianalisis oleh netizen. Contoh, lagu Here With Me yang rilis pada bulan November 2022 menceritakan tentang Itami dan wanita yang menurut netizen sangat mirip dengan Celeste. Dan menurut rumor, David dan Celeste udah kenal sejak tahun 2021. Yang berarti waktu itu Celeste masih berusia 11 tahun. David sih bilang lagu ini terinspirasi dari film Up. Tapi ada lirik lagu, I don't care how long it takes, as long as I'm with you, I've got a smile on my face. Save your tears, it will be okay, you're here with me. Menurut cocok logi netizen, ini tuh kayak menandakan David yang menunggu Celeste untuk segera cukup umur, biar mereka bisa pacaran secara terbuka, entahlah. Lalu, lagu My House Is Not a Home yang rilis Maret 2024, sebulan sebelum Celeste hilang. Ini penggalan liriknya, nggak bakal aku bacain, tapi ini tuh menceritakan kisah hidup David banget. Dia minta maaf ke ibunya, ayahnya, dan adik perempuannya, nanya masih gak ada ruang buat dia di rumah mereka di Houston. Soalnya asal dia dari situ. Karena sekarang dia sendirian di rumah mewahnya di LA, dia ngerasa kesepian. Siapa wanita yang dimaksud oleh David dalam lagu ini nggak ada yang tahu. Tapi kenapa David minta maaf ke adiknya yang masih kecil? Apakah karena dia pacaran dengan anak-anak? Lagi-lagi, ini cocok logi netizen. Sekarang mari kita bahas dikit tentang TikTok-nya David. David pernah ngepost video yang mengaku dia punya kencan Valentine dan secara terbuka ngefans dengan Hello Kitty. Lagi-lagi nih, kasus pembunuhan ada kaitannya sama Hello Kitty. Padahal Hello Kitty lucu kayak gitu ya. Bisa kita lihat profile Instagram David, fotonya Hello Kitty. Kalau belum dirubah ya, tapi sampai detik ini masih Hello Kitty. David pernah ngepost video orang nikahan pakai tema Hello Kitty. Dia ngerakit skateboard Hello Kitty, merasa di dunia ini cuman Hello Kitty yang memahami dia. Ini sebenarnya cuma untuk lucu-lucuan, tapi aku pengen ngasih lihat seberapa obsesinya David dengan Hello Kitty. Dia foto bareng-bareng boneka dari dunia Sanrio kayaknya, aku juga kurang tahu, tapi ya. David juga sempat nyebut di video tentang gadis Hello Kitty yang dia temuin di tahun 2021, yang menurut orang-orang ini adalah Celeste. Kenapa? Karena Celeste suka Hello Kitty. Terakhir sebelum hilang, Celeste dikabarkan menggunakan sepatu Hello Kitty. Sendal sih. Temennya punya foto dari Celeste. Dalam foto ini Celeste nulis Hello Kitty pacarku. Emang gak ada muka ya? Tapi kan nunjukin gantungan Hello Kitty yang kalau kalian bandingin dengan foto videonya si David tadi, gantungan kuncinya sama gak sih? Celananya aja mirip banget. Jadi banyak yang percaya mereka nih kayaknya emang pacaran. Aku sering ketemu cewek suka Hello Kitty, tapi baru kali ini ketemu cowok yang suka sama Hello Kitty, yang kayak obses. Bukan maksud aku cowok gak boleh suka Hello Kitty ya, tapi emang wow, baru aja nemu nih. Jadi lumayan agak terhasut juga. Terus video klip Romantic Homicide, rilis tanggal 7 September 2024, yang merupakan hari ulang tahun Celeste. Menurut orang-orang, ini pasti benar-benar video untuk Celeste. Tapi, ini kan lagu yang dibuat David di dalam lemari adiknya ya. Jadi lagunya emang udah lama dibuat. Tapi video klipnya yang memang rilis di hari ulang tahun Celeste. Dan kalau emang mereka kenal dari 2021, bisa jadi ada kemungkinan memang sengaja untuk Celeste. Nanti kita bakal lihat ada banyak banget hal-hal yang diposting oleh David tiap hari ulang tahun Celeste. Ini ada video klip Leave Her yang muncul beberapa bulan sebelum Celeste menghilang. Menceritakan rasa sakitnya seorang pria saat cintanya lebih besar daripada pacarnya. Ini ada dugaan David nih kayaknya kecintaan banget sama ceweknya. Ceweknya biasa aja. Jadi David kesel, benci, dan jadi ingin membunuh. Tapi dalam beberapa interview sih, David sempat bilang dia emang banyak terinspirasi dari cerita orang. Contohnya kayak film Up tadi, atau kisah temennya. Dan kadang tentang dirinya sendiri juga. Kadang-kadang hayalannya tentang dirinya di masa depan yang kemudian terjadi. Terserah kalian mau interpretasi gimana, tapi jawabannya tuh lumayan agak beda-beda di tiap interview. Kadang dia ngaku itu bukan cerita dia, kadang dia bilang itu cerita dia. Jadi ya mungkin karena lagunya banyak, jadi dia juga referensinya beda-beda ya. Oke, masih ingat dengan alter ego Itami kan? David dari dulu punya cita-cita, pengen banget buat anime, entah gimana cara bacanya, tentang dirinya. Antara David
dan Itami. Temanya true crime. Jadi si David ini adalah seorang detektif yang memecahkan kasus pembunuhan. Padahal Itami adalah pelakunya, tapi dia tuh nggak sadar bahwa pelaku dan detektifnya tuh satu orang. Khayalan ini beneran dia realisasikan ke salah satu video klipnya. Di sini David dan Itami bertengkar, dan video ini rilis di tanggal 8 September 2024, sehari setelah Celeste ulang tahun. Ini beberapa penggalan liriknya, bisa kalian baca sendiri, boleh di-post. Kita bakal bahas tentang penyebutan mawar putih, tapi di lirik ini ada nyebut patah hati, sendal berlumuran darah, kita baik untuk satu sama lain kalau sembunyi-sembunyi padahal kita toksik, dan dihantui bunyi tembakan. Banyak yang bilang jangan-jangan ini tuh tentang David yang terobsesi dengan cintanya yang tak terbalas. Gimana menurut kalian? Aku pengen tahu sih. Menurut kalian tuh gimana cocok lagi para netizen ini? Di video lain kalian bisa lihat tentang teori benang merah, red string theory tadi. Di sini atau di sini. Terus nih, ada monster dengan kepala mawar. Mawar putih emang sering David simbolkan sebagai sesuatu yang cantik tapi berlumuran darah. Bahwa yang cantik itu kadang menyakitkan. Sering banget, banyak banget simbol-simbol dia tentang mawar merah penuh darah ini. Nggak cuma di sini aja. Wanita di video berkulit coklat yang kata orang-orang nih mirip banget sama Celeste. Rambutnya juga keriting. Tapi kali ini mata perempuannya yang ditutup. Jadi aku mikir juga apakah ini menandakan alter ego dari si perempuannya? Nggak tahu ya. Menurut aku ya ini benar-benar artistik banget. Tapi kalau emang di belakangnya ada cerita tentang Celeste dan dia, wah, ini karya dark banget. Lalu di lagu Poetic Vulgarity, di sini dia bilang, we never fit the same frame. The pictures always cut me out. The right love, but in the wrong time frame. Heart too small, you had to push me out. Seolah menyatakan mereka nggak pernah bisa kelihatan bareng di publik. Cinta mereka bener, tapi waktunya salah. Hati kamu terlalu kecil, aku nggak bisa masuk. Orang-orang mikir ini hati kamu terlalu kecil apa karena Celeste masih anak-anak? Terus tentang nanas, ini mungkin agak out of the topic, tapi aneh juga sih. Jadi dalam salah satu interview, David pernah ditanya, kalau jadi pizza, dia bakal jadi pizza apa? David jawab, dia bakal jadi Hawaiian pizza. Soalnya Hawaiian pizza itu ada nanas. Dan David pernah baca, kalau masuk mulut kan nanas tuh kayak ngegigit kita ya. Ternyata nanas emang mengeluarkan enzim yang menggigit daging kita. Makanya enzim ini dipakai untuk ngelunakin daging juga. Sama kayak aku lah, suka menggigit daging. Dalam konteks ini, dia bukan ngomongin daging beef yang kita makan ya. Tapi dia pakai kata flesh yang berarti daging mentah, daging manusia. Yang menurut orang-orang jawabannya tuh kayak aneh banget. Ya, cuma ditanya soal pizza sampai ngomong kamu suka makan daging flesh tuh kayak aneh aja. Terus pengumuman album deluxe-nya terbit tanggal 7 September di hari ulang tahun Celeste tahun ini 2025. Cuman pengumumannya ya, bukan tanggal rilisnya. Tapi kalau kalian dari tadi selalu aja ada album atau musik dia yang keluar di tanggal 7 September atau tadi 8 September ada juga. Sekitar hari ulang tahun Celeste terus. Balik lagi, mungkin kebetulan. Setelah huru-hara kasus Celeste ditemukan meninggal dunia, tim pengelola ngeluarin pengumuman di Discord. Ini yang nulis tuh tim yang mengelola chat Discord-nya David ya, bukan perusahaan Discord. Di sini mereka klarifikasi bahwa mereka nggak tahu usia asli Celeste itu berapa. Dan mereka nggak tahu kalau Celeste itu anak hilang. Jadi mereka nggak tahu kalau Celeste di dalam grup itu adalah Celeste yang hilang. Terus kontak mereka dengan Celeste itu cuman terbatas hanya terlihat di publik. Misalnya di Twitch stream David. Mereka kira umur Celeste itu 18 atau 19 tahun. Celeste cuman muncul di 2 video stream, gak aktif di server, dan mereka gak punya komunikasi pribadi dengan Celeste. Nah, nanti aku bakal bahas lanjut tentang ini ya, karena berarti Celeste pernah tampil nih di publik. Nanti kita bahas. 4, karena sebagian besar staf gak berlokasi di California, mereka juga gak tahu ada laporan anak hilang ini. Staf juga hanya punya kontak minim dengan David, dan gak sadar ada yang menyebut nama lengkap Celeste, karena chatnya terlalu cepet dan nggak terpantau. Setelah masalah ini, sebagian besar staf keluar dari server dan nggak lagi berhubungan dengan David, menegaskan bahwa mereka tidak mendukung tindakannya. Terus mereka ikut berbelasungkawa untuk keluarga Celeste, berharap Celeste dan keluarga mendapatkan keadilan.
Nah, ini adalah klarifikasi dari grup David yang ngurusin Discord. Jadi, gimana ya? Kita mau ngomong tuduhannya benar juga mungkin, tapi di sini juga mereka bilang mereka nggak terlalu tahu tentang Celeste ini gimana. Jadi, emang informasinya terbatas banget dan simpang siur. Terus, ada lagu tentang Celeste. Ingat kan? Tadi ada orang di chat yang nyuruh David ngerilis lagu bersama Celeste Rivas Hernandez yang hilang. Ini nih lagu berjudul Celeste, liriknya. Lagu ini gak pernah rilis secara resmi, tapi emang terkonfirmasi dibuat oleh David pada Desember 2023. Nah, di lirik lagu ini, kalian bisa lihat seberapa besar cinta David kepada Celeste, yang lebih kayak obsesi, kalau kata netizen. Bahkan di website Genius, ditulis tentang dugaan lagu ini tentang Celeste yang meninggal. Aku nggak tahu apakah keterangan ini memang berasal dari website Genius langsung atau semua orang bebas nambahin informasi kayak Wikipedia. Jadi kita juga nggak bisa yakin-yakin banget ya tentang tulisan ini. Terus nih, ada satu komen TikTok yang nulis, "Tunggu aja sampai kamu ditangkap polisi Los Angeles gara-gara mainin anak umur 13 tahun." Komen ini ditulis tanggal 26 Februari 2024, jauh sebelum jenazah Celeste ditemukan. Umur 13 tahun pas banget dengan umur Celeste. Jadi banyak banget yang percaya kayaknya David ini punya semacam grup temen kecil yang tahu tentang Celeste, tapi ini tuh rahasia. Cuman A1 aja yang tahu. Ya, A1 enggak tuh. Tapi ya namanya juga kalau ada yang tahu pasti ceritanya bocor. Jadi gimana guys ya? Aku tuh nggak percaya cocok logi tapi terlalu banyak keanehan. Kebetulan yang kayak nggak masuk akal aja bertahun-tahun sebelum kejadian ini terjadi. Tadi aku tunjukin kan, bahwa staf pengelola grup Discord bilang Celeste pernah muncul di video streamingnya David. Ini video pertamanya. Januari 2024, David bareng perempuan menggunakan hoodie hitam dan kacamata besar muncul dan diyakini wanita ini adalah Celeste. Di video ini, si perempuan sempat ngomong ke David sesuatu yang menjurus ke arah berhubungan dengan anak-anak. Mereka berdua kayak ketawa-ketawa tapi takut. Langsung bilang, "Kita hapus ini, semuanya hapus ya, hapus, jangan sampai ada sisa sama sekali." Tapi mereka ketawa-ketawa. Video kedua, David dan Celeste, di mana perempuan ini pakai hoodie hitam mirip dengan foto Celeste yang hilang. Ada beberapa video tambahan, ini dari orang lain yang nggak sengaja ngerekam. David ngajak perempuan untuk ketemu dengan kreator lain. Hey, how are you? Celeste, I've been chilling, just vibing. Hey, how are you? Celeste, I've been chilling, just vibing. Dan di video ini kalian bisa dengar si cewek ngomong I'm Celeste. Makanya kita tahu namanya Celeste. Terus ada wanita yang ikut ke belakang panggung. Nah masalahnya kita tuh nggak bisa yakin ya, ini tuh Celeste yang hilang atau perempuan lain yang mirip. Nggak cuman itu aja. Masalahnya Celeste ini bukan Celeste yang meninggal. Bingung nggak kalian? Celeste Rivas Hernandez, usia 14-15 tahun, korban. Celeste Herrera, 23 tahun, kemungkinan pacar David yang asli. Iya, ternyata ada dua Celeste yang berbeda. Secara resmi, emang Celeste Herrera gak pernah buka suara. David gak pernah ngumumin terang-terangan dia pacaran sama Celeste Herrera, tapi sering upload foto dengan Celeste Herrera, atau kita sebut aja Celeste dewasa ya, biar nggak bingung. Jadi ada Celeste anak-anak dan Celeste dewasa. Nah, di video-video stream tadi, kayaknya itu Celeste dewasa. Cuman video perempuan di belakang panggung yang cepet banget nggak kelihatan, itu kayaknya Celeste anak-anak. Nggak tahu, menurut kalian gimana, teman-teman? Kebetulan ada dua Celeste yang mukanya mirip, namanya sama. Apalagi style mereka mirip, pakai jaket hitam terus. Susah dibedain. Dan inilah mungkin alasan kenapa David belum ditangkap. Karena polisi belum bisa membuktikan hubungan antara Celeste anak-anak dengan David. Tapi kalian ngerasa aneh nggak sih? Kayak kebetulan yang gila banget. Terlalu banyak bukti kuat David ada hubungan dengan Celeste, tapi nggak bisa dihubungin ke Celeste anak-anak yang jadi korban karena sekarang ada Celeste dewasa. Aku sampai mikir ya, tapi ini cuma opini aku. Apakah mungkin karena David punya alter ego Itami, masing-masing kepribadiannya ini punya pacar yang beda? Jadi David pacaran dengan Celeste Herrera yang masih hidup, menunjukkan hubungan yang baik.
Tapi Itami pacaran dengan Celeste Rivas Hernandez yang jadi korban, menunjukkan hubungan terlarang. Gila, merinding sih. Kayak segitunya sebagai seorang seniman. Tapi ini bener-bener cuman cocok logi aku ya. Kayak ini hayalan imajinasi aku, bukan fakta, oke? Justru konspirasi netizen yang aku baca, kebanyakan mereka percaya David sengaja secara publik pacaran dengan Celeste dewasa untuk menutupi kalau jejaknya dengan Celeste anak-anak ketahuan. Ini yang paling masuk akal. Makanya sekarang kita nggak bisa menghubungkan lagu Celeste tentang Celeste muncul di video, karena ada Celeste yang memang Celeste lain. Sejauh ini, aku baru sanggup investigasi sampai sini aja teman-teman. Kalau nanti ada perkembangan kasus, mungkin aku akan bahas lagi. Semoga Celeste Rivas Hernandez dan keluarga segera mendapatkan kedamaian dan keadilan seadil-adilnya. Kalau kedamaian itu susah ya, jadi seenggak-enggaknya mereka dapat perhatian dulu deh. Karena lawannya ini ya penyanyi terkenal. Takutnya kadang-kadang kalau keluarga mereka emang nggak berasal dari keluarga yang kaya raya ya susah. Tapi dengan atensi publik sebesar ini, mudah-mudahan kerja polisi cepat. Kasian banget, masih kecil kalau emang dia jadi korban grooming, ditemukan meninggal 1 hari setelah hari ulang tahun yang ke-15. Tanpa ada yang tahu pasti apa yang terjadi sebelum dia meninggal, setelah dia setahun hilang gitu aja. Kasus ini juga mengingatkan kita untuk hati-hati banget. Anak di bawah umur, pacaran. Dulu aku sempat debat dengan orang yang bilang, pacaran sama anak-anak tuh gak apa-apa kok, asalkan kita orangnya baik. Sampai aku capek sendiri ya ngejelasin. Intinya orang dewasa itu otaknya beda sama anak-anak. Lah kita yang dewasa aja sering ketipu sama yang namanya cinta. Apalagi anak-anak yang mudah dimanipulasi, grooming. Kalau anak-anak pacaran sama anak-anak ya wajar. Tapi ya jujur menurut aku mending jangan sih. Gak tau lah, semakin dunia ini makin gila juga makin serem gak sih? Sampai di sini dulu video kita pada hari ini. Jangan lupa untuk subscribe kalau yang belum subscribe. Jangan lupa untuk like, nyalain loncengnya, komen juga komentar kalian di bawah. Lebih dan kurang aku mohon maaf. And I'll see you guys very very soon in the next video. Please stay safe, take care, and stay alive.